Anda seringkali stres gara-gara target tidak tercapai. Anda seringkali merasa menderita karena usia saat ini Anda 25 tapi kok merasa masih belum memiliki apa-apa. Berarti memang video ini ditujukan untuk Anda. Video ini akan mengupas tuntas mengapa Anda overthinking, mengapa hari ini Anda menderita, Anda saat ini sudah mati-matian tapi tidak bisa mengejar teman-teman Anda yang sudah sukses. Video ini memang ditujukan untuk Anda. Tidak ada yang salah dengan Anda, tidak ada yang keliru dengan Anda baik-baik saja. Tapi apa yang salah? Mari video ini akan membenahi cara berpikir Anda. Tonton video ini dari awal sampai selesai agar Anda mendapatkan esensinya. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat SP30 yang saya cintai, salam hebat luar biasa. Video kali ini memang saya berikan kepada Anda yang mungkin sering tidak tercapai target. Anda mungkin merasa Anda menjadi orang yang kalah, Anda merasa Anda orang yang gagal. Saya akan memberikan Anda sebuah ilustrasi agar Anda memahami apa sih makna kalau Anda ingin mencari kebahagiaan dalam hidup. Nah, cerita ini bermula dari seseorang yang bernama Taro. Nah, Taro ini adalah seseorang pria pemahat batu. Dan dia ini setiap hari kerjanya adalah pemahat batu. Tapi, si Taro ini, dia ini hidupnya sederhana awalnya, bahagia. Dia hidup layaknya petani pada umumnya di desa. Dia hidup layaknya seorang yang tidak neko-neko, hidupnya cuman sangat dekat dengan alam. Ya hidupnya tidak kekurangan sih sebetulnya. Baik-baik saja hidup dengan alam dan hidupnya itu tidak semenderita orang yang di kota. Jadi kalau Anda lihat di kota itu banyak orang hidupnya itu mewah, keren. Tapi Anda mungkin jauh dari kata kebahagiaan. Karena hidupnya dipenuhi dengan stres, tekanan. Tetapi akhirnya jauh daripada hidup manusia yang senaturalnya. Suatu hari saat sedang bekerja di gunung, Taro menemukan sebuah guci tua yang terkubur di bawah tanah. Ketika dia membuka guci tersebut, keluarlah roh penjaga gunung yang memberikan kekuatan magis. Roh penjaga gunung itu berkata, aku akan mengabulkan setiap keinginanmu. Jadi macam seperti orang dapat sentuhan Midas, saya akan mengabulkan 3 keinginanmu. Hampir sama. Ya, jadi keinginanmu itu apa, saya akan kabulkan. Jadi Taro tidak mempercayainya. Tapi kemudian dia melihat sekelompok pedagang yang kaya yang lewat, melihat kemewahan mereka. Taro merasa iri dan berpikir, seandainya aku bisa jadi pedagang kaya, maka hidupku akan jadi lebih bahagia. Dengan suara yang bergema, keinginan yang pertama langsung dikabulkan oleh roh penjaga gunung. Keinginanmu saya kabulkan sekarang juga. Seketika Taro berubah menjadi pedagang yang kaya raya. Wah, keinginan pertama terkabul. Oh, kaget dia. Gila. Gua kok tiba-tiba punya kekayaan melimpah ruah ya. Di mana-mana dia merasa tidak puas, kemudian menjadi pedagang kaya, dan akhirnya dia benar-benar melimpah ruah. Tapi lama-kelamaan dia ini merasa menjadi orang yang tidak puas. Karena ketika menjadi pedagang yang kaya raya, ketika dia melihat orang lain, ada yang lebih kaya dari dia. Ada yang lebih makmur daripada dia. Ada yang mobilnya lebih mahal daripada dia. Ada yang rumahnya jauh lebih gede daripada dia. Ada yang bajunya jauh lebih mahal daripada dia. Ada yang handphonenya jauh lebih mahal daripada dia. Nah akhirnya sambil dia berpikir, dia merenung, kok saya nggak bahagia ya. Akhirnya dia melihat seorang anak raja, pangeran. Dia melihat pangeran ini ternyata bisa mengendalikan pedagang. Dan akhirnya si Taro ini tanya lagi sama roh penjaga gunung itu. Kayaknya saya nggak puas jadi pedagang yang kaya raya. Saya pengen jadi anak raja yang berkuasa. Dan saya bisa mengendalikan si pedagang kaya raya tadi. Saya bisa membuat aturan supaya pedagang kaya raya itu tunduk sama saya. Pasti hidup saya jauh lebih bahagia. Sekali lagi, roh penjaga gunung permintaan kedua dikabulkan. Nggak lama kemudian dia jadi pangeran. Luar biasa. Tapi lama-kelamaan sampai satu waktu dia merasa nggak bahagia menjadi seorang pangeran. Karena setiap hari terasa sangat panas.
Taro merasa overthinking dan berpikir, matahari ini pasti sangat kuat. Aku ingin jadi matahari. Kemudian gak lama kemudian, doa dari Taro ini dikabulkan. Gak lama kemudian ada yang lebih berkuasa daripada raja, yaitu matahari. Gak lama kemudian dia jadi matahari. Ternyata sebagai matahari, Taro merasa kuat. Tapi kemudian awan datang dan menutupi cahayanya. Marah si Taro. Kenapa saya nggak bisa memberikan sinar panas saya? Saya ditutup oleh awan yang begitu gelap dan awan yang begitu pekat. Awan berarti lebih kuat. Saya ingin menjadi awan. Roh penjaga gunung kembali berkata, saya kabulkan keinginanmu yang keempat. Kamu menjadi pertama pedagang sukses, sudah saya kabulkan. Kedua, menjadi raja, saya kabulkan. Tapi ada yang lebih berkuasa daripada anak raja, yaitu matahari, saya kabulkan. Sekarang yang keempat, saya kembali kabulkan, kamu menjadi awan. Akhirnya gak lama kemudian, ketika awan juga sudah tidak membuat Taro puas, angin datang meniup awan. Kemudian Taro merasa ada yang lebih berkuasa daripada awan yang menutup panasnya matahari, yaitu angin. Taro bertanya sama penjaga roh gunung, saya pengen jadi angin, menjadi angin lebih berkuasa dan lebih kuat daripada matahari dan awan. Dan akhirnya gak lama pun dia menjadi angin topan badai yang membuat memporak-porandakan semua dan bisa membuat angin itu berhembus mengusir semua awan-awan yang ada. Tapi lama-lama kemudian setelah jadi angin, ada satu yang tetap membuat Taro tidak bahagia. Karena ternyata setelah meniup angin, ada satu benda di muka bumi ini yang tidak bisa roboh oleh angin. Yaitu apa? Yaitu gunung yang tinggi, besar, kokoh. Jadi kali ke-6, dia ingin sekali menjadi manusia yang paling berkuasa di bumi ini. Saya ingin menjadi gunung. Wah. Nggak lama kemudian roh gunung tadi mengabulkan doanya. Dia sebagai sebuah gunung. Dan Taro merasa paling kuat di antara semua. Matahari tidak bisa melumerkan gunung. Awan tidak bisa mengalahkan gunung. Kemudian nggak lama lagi angin pun yang bisa mengalahkan semua. Tidak bisa menggoyahkan gunung. Tapi suatu hari dia merasakan ketika dia jadi gunung, ada sesuatu yang memahat tubuhnya. Dan yang memahat ini nggak lain nggak bukan adalah tukang pahat batu. Terus Taro berpikir, pemahat batu kok kenapa lebih kuat dari gunung ya? Lama-lama gunung ini pun habis oleh tukang pahat batu. Ya sudah, akhirnya dia bicara sama si roh gunung, saya ingin yang paling kuat pun gunung pun dikalahkan sama pemahat batu. Dan gak lama lagi roh penjaga gunung terdengar, keinginanmu pun saya kabulkan. Dam. Gak lama lagi Taro kembali menjadi pemahat batu. So akhirnya Taro sadar bahwa sebagai pemahat batu yang sederhana kadangkala sangat membahagiakan. Kadangkala dia lupa bahwa menjadi pemahat batu ternyata hidupnya bahagia. Jauh dari kata kekuasaan, jauh dari kata harta, jauh dari kata sesuatu yang telah membuat dia melupakan segalanya. Dia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan atau kekuasaan, tetapi telah menerima dan mensyukuri hidup yang sederhana. So, apa pesan moral dari kisah Taro ini? Yang mana dia itu haus tentang harta, haus tentang tahta, dan kalau pria haus juga tentang wanita, harta, tahta, wanita. Harta dia sudah dapat, tahta dia sudah dapat, wanita kadang-kadang dia merasa kurang puas. Oleh sebab itu pesan moralnya adalah satu. Cerita Stonecutter ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan, kekuasaan maupun kekuatan. Power sudah ada, kekayaan sudah ada, dan kekayaan sudah ada. Tetapi dari rasa syukur atas kehidupan kita yang sederhana. Seringkali kita tidak merasa puas dengan apa yang kita miliki dan menginginkan hal-hal yang lebih besar dan yang lebih baik. Tapi pada akhirnya kita menemukan bahwa kebahagiaan sejati adalah kehidupan yang sederhana dan tidaklah rumit, yang seringkali disepelekan oleh banyak orang. Pepatah bilang, bagai punuk merindukan bulan.
Ketika dia lihat bulan itu tinggi sekali. Tapi ketika dia sudah merasakan sampai ke bulan, dia ingin kembali ke bumi. Ketika orang belum punya harta, belum punya kekuasaan, dia sangat merindukan harta kekuasaan. Tapi ketika dia menikmati itu semua, toh akhirnya dia harus lepaskan itu semua. Dan dia mencari kebahagiaan yang sejati. Jadi video ini sebetulnya saya buat tujuannya untuk apa sih sebetulnya kebahagiaan sejati itu? Apakah kebahagiaan sejati itu terletak pada kekuasaan? Kalau terletak pada kekuasaan, kenapa si pemahat batu ini nggak puas-puas? Apakah terletak pada kekuatan? Ketika dia sudah diberikan power menjadi anak raja, ternyata dia juga tidak kunjung puas. Apakah terletak pada kekayaan? Ketika dia diberikan kekayaan sebagai pedagang sukses, dia tetap merasa tidak puas. Selalu ada saja sisi yang kurang dalam hatinya. Oleh sebab itu, ada 3 poin utama kalau tips ingin mengejar kebahagiaan. Poin pertama adalah kesederhanaan membawa kedamaian batin dan kejelasan mental. Apa maksudnya? Mengurangi hal-hal yang terlalu berisik dalam hidup ini. Menjaga rumah tetap rapi dan bersih, itu kadang-kadang sudah membuat kebahagiaan. Makanya seringkali kita mendengarkan kebersihan adalah bagian daripada iman. Memang benar. Karena dengan lingkungan yang bersih, pakaian yang bersih, yang tidak perlu mahal, itu sudah sebagian dari iman dan itu sudah cukup membuat kita bahagia. Dan kesederhanaan dalam berpikir. Ini seringkali membuat kita melupakan esensi daripada kebahagiaan. Kebahagiaan itu justru terletak di dalam kesederhanaan. Oleh sebab itu, etika kesederhanaan itu malah membuat kita jauh lebih bahagia. Ingat kisah si Taro itu tadi, ketika dia mengejar kebahagiaan, bukan berarti ketika dia mengejar kebahagiaan melalui jalur kekuasaan, dia semakin jauh dari kata bahagia. Tapi semakin dia mengejar kesederhanaan, semakin dia bahagia. Nah, itulah esensi kebahagiaan yang sebenarnya. Kemudian menganalisa setiap keputusan. Mengikuti intuisi dapat mengurangi stres. Contohnya, saat membuat keputusan cukup pikirkan hal yang penting dan ikuti kata hati. Keinginan yang sederhana. Mengurangi keinginan untuk barang mewah, menemukan kebahagiaan dalam hal yang sederhana. Bahagia itu adalah kadang-kadang sederhana. Bahagia itu sederhana. Pelihara kucing, bermain dengan dia. Kucing itu kan hidupnya sederhana ya, cuman makan, tidur sepanjang hari. Kadang-kadang kita melihat aneh sih. Tapi pria itu bahagia. Dia tidak merasa bahagia. Dia tidak merasa menderita. Justru kadang-kadang kita ini jauh dari kata bahagia ketika kita ini mengajar sebuah kekuasaan, kekayaan. Bukan berarti gak boleh. Boleh. Tapi secukupnya. Dan ketika kita jauh dari kata bahagia, makanya oleh sebab itu kenapa banyak orang hari ini rugi ketika sudah kaya tapi gak bahagia. Rugi. Anda kalau jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang bahagia. Kalau Anda jadi orang yang punya pejabat, jadi orang punya kekuasaan, jadi politisi, jadilah politisi yang berbahagia. Jangan jadi pejabat yang gak berbahagia. Bagaimana ciri-ciri orang yang menjadi pejabat yang tidak berbahagia? Ketika dia punya jabatan dia bahagia, ketika dia tidak punya jabatan dia kehilangan kebahagiaan. Berarti ukuran kebahagiaan dia adalah di jabatan. Itu rugi. Jadilah orang ketika menjadi konglomerat, jadilah konglomerat yang berbahagia. Ketika Anda menjadi hari ini ketika sudah mendapatkan harta tahta, Anda sudah dapatkan itu, tetaplah kejar kebahagiaan. Jadi jangan diesensikan bahwa kebahagiaan itu identik dengan orang miskin. Tidak. Kebahagiaan itu identik dengan orang yang hari ini nggak punya jabatan. Ya tidak. Tapi jarang orang yang punya jabatan, orang yang punya kekayaan, punya kekuasaan, masih tetap bahagia. Nah, itu yang salah. Si Taro yang tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, ketika diberikan jabatan dan dia tidak pernah bahagia. Makanya dia akhirnya kembali jadi tukang batu yang bahagia. Nah, itu sebaiknya menurut saya sih alangkah salahnya ya kalau seorang Taro itu ketika dia sudah punya itu semua, dia tetap mempekerjakan banyak tukang batu. Dan dia tetap bahagia. Dia mencari nafkah. Dia memberikan nafkah untuk orang lain. Jadilah pejabat yang berhati nurani. Jadilah pejabat yang berbahagia. Maka Anda tetap bahagia, bukan stres. Jadi esensi kebahagiaan ini jangan sampai ketika kita punya jabatan, ketika kita punya kekuasaan, jauh dari kata bahagia. Itu rugi sekali. Anda orang kaya, orang yang punya rumah yang sangat mewah, tapi jauh dari kata kesehatan. Anda setiap bulan check up, setiap bulan ini, setiap bulan minum obat darah tinggi, minum obat kolesterol, itu menurut saya rugi sekali. Karena Anda jauh dari kata kesederhanaan.
Tapi, kalaupun Anda suatu hari tetap tidak bisa menjadi miliarder dan kaya raya, jangan pernah kehilangan kebahagiaan itu. Itu poin yang saya ingin sampaikan melalui video ini. Yang kedua, yaitu kebebasan dan konsumerisme yang merajalela. Kita tidak bisa pungkiri sekarang sudah tiba di era konsumerisme, ya, yaitu mengembangkan selera pilihan yang sederhana. Kita lihat sekarang kalau kita makan es krim, pilihannya itu banyak sekali. Padahal sebenarnya kalau makan es krim ya satu macam aja. Kalau Anda sekarang masuk ke gelato contohnya, itu bisa 40 macam, kita jadi bingung mau pilih yang mana. Ini enak. Akhirnya kita jadi makan banyak. Ini mau, semuanya mau. Kemudian mengurangi pilihan dan menghindari perbandingan yang berlebihan. Ini seringkali membuat diri kita menjadi lebih sederhana. Dan mengurangi pilihan dan tidak terlalu membanding-bandingkan dapat menjadi kepuasan yang bahagia. Contoh, pilih ponsel atau laptop yang memenuhi kebutuhan tanpa terlalu banyak membandingkan model. Selesai. Jadi pesan utama, semakin simpel dan semakin sedikit pilihanmu, hidupmu semakin bahagia. Anda lihat orang yang kaya raya, hidupnya tetap sederhana. Karena dia bilang, ya yang penting saya pakai baju seadanya. Dia tidak mau kehilangan kebahagiaan itu. Buat apa saya harus memenuhi ekspektasi orang lain, ekspektasi di luar yang tidak ada habisnya? Buat apa? Dan yang ketiga adalah menghindari prestasi yang berlebihan. Bukan berarti Anda harus nggak boleh ngejar prestasi. Tidak. Tapi banyak orang mengejar prestasi, tapi kehilangan kebahagiaan. Kita ambil satu contoh, Usain Bolt. Usain Bolt itu kan pelari yang hebat sepanjang masa. Sampai hari ini pun rekor tidak terpecahkan 100 meternya. Sewaktu dia ikut Olimpiade yang pertama, dia gagal. Dari 8 lintasan dia paling belakang. Stres namanya ngejar prestasi. Tapi apakah dia berlebihan? Tidak. Waktu latihan, mati-matian dia. Menderita. Tapi dia bilang, penderitaan adalah jalan yang tepat untuk saya meraih prestasi yang terbaik. I will be the best. Saya akan jadi yang terbaik. Itu kata-kata dia. Dan bagaimana? Terbukti. Di Olimpiade berikutnya, dia juga gagal. Dia bukan yang terbaik. Tapi, di next Olympic dia mati-matian 4 tahun. Di Olympic London, dia mencetakkan rekor 958. Dan rekor itu sampai sekarang tak terpecahkan. Tapi, ketika dia sudah capai posisi peak dan puncak, ini dia tetap sederhana. Dan akhirnya, dia tahu kapan harus berhenti. Puncaknya di 2016, ya, dia tidak meraih prestasi yang terbaik dan akhirnya dia mengundurkan diri. Ketika dia mencapai puncak, dia tahu kapan dia berhenti. Nah, orang yang ketiga ini mencapai prestasi yang berlebihan ini, dia tidak pernah mau berhenti. Ketika dia udah puncak pun dia mau kejar lagi. Sampai kapan? Ada waktunya Anda berkata, enough. Cristiano Ronaldo memang hebat. Sekarang usianya udah 39. LeBron James, atlet basket, 39. Tapi ada waktunya mereka akan berhenti. Dan sebisa mungkin berhentilah ketika Anda sudah di puncak. Jangan ketika Anda itu sudah nggak mau berhenti terus sampai usia 50 tetap main bola, ya tetap Anda kalah lah sama yang 20. Itu namanya Anda mengejar prestasi yang berlebihan. Nah, poin yang saya sampaikan adalah Anda tahu kapan harus berhenti. Kesederhanaan dapat membantu menolak tekanan untuk mengejar prestasi. Nah, masalahnya Anda, seringkali Anda belum sampai puncak, Anda sudah keburu berhenti. Nah, itu salah juga. Lihat orang-orang sukses, mereka itu mati-matian mencapai puncak dan akhirnya mereka tahu kapan harus berhenti. Jadi, Anda harus tahu kapan saatnya Anda berhenti. Jadi bukan mengejar prestasi yang gak ada habisnya seperti si Taro itu tadi. Ini terus akhirnya ujung-ujungnya jadi kembali jadi tukang batu, kan rugi. Harusnya dia ketika dia sudah makmur, sudah punya kekuasaan semua, ya sudah cukup. Dia mengkaryakan orang lain. Itu poin yang saya ingin sampaikan. Jadi sahabat SP30 yang saya cintai, semoga dari video ini Anda mendapatkan pesan yang berharga. Sukses before 30 harus Anda kejar. 1M sebelum 30 harus Anda kejar. Mempunyai kehidupan yang balance sebelum usia 30 harus Anda kejar. Tapi ingat pesan saya. Ketika Anda sudah capai, Anda tahu kapan harus kata cukup. Karena rasa syukur itulah letak kebahagiaan. Tahu kata cukup itulah letak kebahagiaan. Karena yang namanya hati, yang namanya pikiran, tidak pernah ada kata rasa puas, nggak pernah tahu rasa cukup. Semoga video ini Anda pahami. Bukan berarti Anda nggak boleh ngejar prestasi, bukan berarti Anda nggak boleh ngejar kesuksesan, bukan berarti Anda nggak boleh mengejar kekuasaan, bukan berarti Anda nggak boleh mengejar kekayaan. Boleh, harus bahkan, tapi tahu kapan harus berhenti. Karena Anda jangan sampai ketika mengejar kesuksesan, kebahagiaan, kekayaan, kemakmuran,
Anda lupa kata bahagia. Demikian sahabat SPD Kepala yang saya cintai. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.